Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agusata Hendung dengan NIM A4012308, kelas C. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep teori belajar dengan penerapan belajar SD serta pendekatan belajar eksperimental learning dan multiple intelligence. Adapun yang pertama yaitu konsep belajar dengan penerapan SD. Pendekatan pembelajaran holistik. Holistik merujuk pada pandangan atau pendekatan yang memandang sesuatu sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Konsep dasar pembelajaran holistik atau holistic learning yaitu pendekatan pembelajaran yang mengaitkannya dengan topik-topik lain sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Berikut aplikasi pendekatan pembelajaran holistik menurut Wolfok 1993. Yang pertama, wawasan pengetahuan yang mendalami atau insting. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purpose behavior. Yang keempat, prinsip ruang hidup atau life space. Yang kelima, transfer dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran experiential learning. Suatu metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung dan aktivitas siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Berikut tahap-tahap pembelajaran pada experiential learning. Yang pertama, tahap pengalaman nyata. Yang kedua, tahap observasi refleksi. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Yang keempat, tahap implementasi atau eksperimen. Adapun konsep multiple intelligences adalah sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berikut adalah faktor-faktor multiple intelligence. Faktor-faktor yang mempengaruhi multi-intelligence adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dapat berkembang sampai tingkat kemampuan yang disebut mumpuni. Pada waktu membahas latar belakang pemikiran teori multiple intelligence menjelaskan 4 hal, yaitu pertama, gagas mengenai multiple intelligences. Yang kedua, pandangan awal tentang kecerdasan. Yang ketiga, fondasi biologis kecerdasan dan apa itu kecerdasan. Selanjutnya yaitu pendekatan belajar eksperimental learning dan multiple intelligences. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati dan mengalami prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dengan membimbing siswa selama percobaan berlangsung. Adapun keuntungannya yaitu
Yang pertama, siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung. Yang kedua, memperkaya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat objektif atau realistis. Yang ketiga, dapat mengembangkan sikap ilmiah siswa. Yang keempat, membuat pembelajaran bersifat aktual. Adapun tantangannya yaitu satu, para pengajar pasti memerlukan peralatan percobaan yang komplit untuk siswanya agar lebih cepat dalam memahami cara belajar eksperimental. Yang kedua, dapat menghambat laju materi karena dalam pembelajaran eksperimental siswa diajarkan dan dilatih dengan sungguh-sungguh sampai dia paham dan mengerti, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, menimbulkan kesulitan bagi pengajar untuk memanajemenkan waktunya agar semua materi terselesaikan, walaupun menggunakan sistem eksperimental. Itulah sedikit yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.